Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Jatinom yang ada di rumah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring IPS. Saya berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi bab 1 tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN terletak di kawasan Asia Tenggara, terdiri dari 10 negara anggota ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Mengenal negara-negara ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN yaitu A. Persamaan geografis. Negara-negara Asia Tenggara terletak dalam geografis yang sama, yaitu di antara dua benua dan dua samudra. B. Persamaan sejarah atau nasib. Negara-negara Asia Tenggara mempunyai nasib yang sama, yaitu pernah mengalami penjajahan oleh bangsa Barat atau bangsa Eropa. C. Persamaan sosial budaya. Negara-negara Asia Tenggara mempunyai kehidupan bermasyarakat yang sama, yaitu dalam bidang agama, kesenian, dan lain-lain. Catatan persamaan sejarah. Di dalam persamaan sejarah ada satu negara yang tidak mengalami penjajahan, yaitu negara Thailand. Karena Thailand dijadikan negara pemisah atau pembatas antara jajahan Inggris di Myanmar dengan jajahan Perancis di Indochina, meliputi Vietnam, Kamboja, dan Laos. Berdirinya ASEAN. ASEAN merupakan organisasi negara-negara Asia Tenggara yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Melalui deklarasi Bangkok, berdirinya ASEAN diprakarsai oleh para menteri luar negeri dari 5 negara Asia Tenggara yang sekarang beranggotakan 10 negara. Pemrakarsa atau pelopor atau pendiri ASEAN. Menteri luar negeri yang menandatangani deklarasi Bangkok antara lain 1. Adam Malik dari Indonesia, 2. Narcisco Ramos dari Filipina, 3. Raja Ratnam dari Singapura, 4. Tanat Koman dari Thailand, dan yang kelima Tun Abdul Razak dari Malaysia. Letak geografis ASEAN. Sama dengan Indonesia, ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu Asia dan Australia, sedangkan dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara dibedakan menjadi dua kawasan, yaitu 1. Kawasan benua atau daratan, terdiri dari negara Myanmar, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, dan Malaysia bagian barat. Yang kedua, kawasan kepulauan atau maritim, terdiri dari negara Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Timur Leste, dan Malaysia bagian timur.
Berdasarkan garis astronomis, maka disimpulkan berdasarkan garis lintang, sebagian besar negara-negara ASEAN terletak di wilayah iklim tropis. Perbedaan iklim ini berpengaruh terhadap budaya dan interaksi manusia pada masing-masing negara, seperti cara berpakaian, bentuk rumah, makanan, dan lain-lain. Interaksi antar negara-negara ASEAN. 1. Pengertian kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Faktor pendorong kerjasama. 1. Kesamaan sumber daya alam. 2. Perbedaan sumber daya alam. 3. Kesamaan wilayah geografis. 4. Tuntutan era globalisasi. Faktor penghambat kerjasama. 1. Perbedaan ideologi. 2. Konflik dan peperangan. 3. Kebijakan protektif. 4. Perbedaan kepentingan. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. A. Bidang ekonomi. B. Bidang sosial dan budaya. C. Bidang politik dan keamanan. D. Bidang pendidikan. Bidang ekonomi. Kerjasama bidang ekonomi meliputi perdagangan ekspor impor barang mentah dan barang jadi, pengelolaan tanaman pangan dan hutan, pendirian pabrik bersama, pengiriman tenaga kerja. Bidang sosial dan budaya. Kerjasama di bidang sosial dan budaya antara lain: 1. Menekankan kesejahteraan golongan berpenghasilan rendah, perluasan kesempatan kerja dan pemberian upah yang wajar. 2. Membantu wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah perkembangan penduduk. 4. Pertukaran budaya, seni dan festival film ASEAN. 5. Penyelenggaraan pesta olahraga melalui SEA Games. 6. Kesepakatan bersama di bidang pariwisata. 7. Pengembangan SDM, peningkatan kesehatan, dan lain-lain. Bidang politik dan keamanan. Beberapa bentuk kerjasamanya antara lain: Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik Pidana, Konvensi tentang Pemberantasan Terorisme, pertemuan antara Menteri Pertahanan yang bertujuan perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara, penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan, pemberantasan kejahatan lintas negara, kerjasama di bidang hukum, migrasi, dan kelembagaan antar parlemen. Di bidang pendidikan, beberapa bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan antara lain adalah ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT di Denpasar, Bali, penawaran beasiswa pendidikan dan Olimpiade Pendidikan. Pengaruh kerjasama di ASEAN. 1. Kehidupan ekonomi. Dengan adanya masyarakat ekonomi ASEAN membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing. 2. Kehidupan sosial. ASEAN memiliki peran penting untuk membantu penyelesaian pengungsi. 3. Kehidupan budaya. ASEAN telah mengembangkan program pertukaran informasi dan kebudayaan. 4. Kehidupan politik. Kasus yang menjadi sorotan yaitu sengketa perbatasan wilayah dan pekerja migran. 5. Kehidupan pendidikan. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Upaya meningkatkan kerjasama. 1. ASEAN berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Koperasi dapat dijadikan suatu program yang menarik karena salah satu komponen penunjang ekonomi. 3. Indonesia memiliki kebudayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara-negara ASEAN sehingga menjadi daya tarik tersendiri.
Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan di negara-negara ASEAN. 1. Perubahan akibat faktor alam. A. Faktor iklim. B. Faktor geologi. C. Faktor sumber daya alam. Faktor iklim. Negara-negara ASEAN mengalami perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi sehingga memicu terjadinya bencana alam klimatik. Dalam upaya menanggulangi bencana ini, ASEAN melakukan kerjasama seperti ketika terjadi kebakaran lahan di Sumatera, Indonesia. Faktor geologi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng yang identik dengan kemunculan gunung berapi. Pergerakan lempeng yang bertumbukan mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Ada 4 negara yang pernah mengalami gempa bumi besar, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Faktor sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Tetapi Singapura menguasai perdagangan dan industri. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN mengekspor barang tambang mentah ke Singapura untuk diolah menjadi barang jadi. 2. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi yang memiliki peran besar dalam mengubah kehidupan manusia untuk berinteraksi, yaitu teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi. Alat transportasi dibagi menjadi 2, yaitu transportasi tradisional dan transportasi modern. Teknologi komunikasi. Komunikasi adalah cara seseorang saling berinteraksi atau berhubungan. Perkembangan teknologi komunikasi ada keuntungannya, yaitu dapat mengurangi jarak dan waktu, tetapi juga ada kerugiannya, yaitu mengurangi intensitas interaksi secara langsung. Perubahan masyarakat akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi. 1. Aspek sosial. Bertambahnya jumlah penduduk dalam waktu singkat. Kebutuhan transportasi massal semakin tinggi. Maraknya perdagangan manusia. Kerjasama luar negeri semakin mudah. 2. Aspek ekonomi. Bertambahnya pendapatan negara dari pajak. Nilai barang lokal meningkat seiring permintaan. Barang-barang asing semakin mudah dijangkau. Aspek budaya. Terjadinya akulturasi. Perubahan sistem nilai dan norma. Terjadinya kecenderungan gaya hidup hedonis. Aliran yang berbeda dengan budaya mudah masuk. Aspek keamanan. Gangguan keamanan negara semakin rentan. Narkoba semakin mendapatkan tempat. Jaringan kelompok perusuh antar negara mudah diorganisasikan. Pengaruh kehidupan ekonomi. Kegiatan produksi dan distribusi bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai konsumen. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dengan alasan 1. Pembangunan industri lebih memilih lahan yang strategis jadi lahan pertanian. 2. Harga lahan pertanian relatif lebih murah. 3. Industri dibangun dengan sumber bahan baku. 4. Pembangunan industri memilih akses yang mudah. 5. Faktor sosial dan budaya yang globalis.
Demikian para siswa, penjelasan materi tentang negara-negara ASEAN. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Untuk selanjutnya, kalian baca materi negara-negara ASEAN di buku paket dan modul. Sekian dan terima kasih.